Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ahmad Nabil, NPM 1817051074 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat, yaitu mengenai Huffman code dan Shannon-Fano code dalam mengkompresi suatu string. Langsung saja kita buka codingannya. Di sini saya sudah membuat yang Huffman code-nya. Oke, langsung saja saya akan menjelaskannya. Pertama, kita harus mengimport library yang dibutuhkan. Di sini saya menggunakan library IOStream, kemudian map, kemudian ini saya membuat library sendiri, yaitu word count dan huffman.h, di mana word count ini isinya nanti untuk menghitung frekuensi dari kemunculan hurufnya dan huruf-huruf yang telah dirubah menjadi suatu himpunan. Dia hurufnya nggak ada yang sama lagi gitu. Terus huffman.h-nya ini itu untuk membuat pohon untuk membuat tree-nya, kemudian di traversal sehingga nanti terkompresi semua hurufnya itu. Kemudian di sini menggunakan standar std. Ini pertama kita deklarasi sebuah variabel s, di mana s ini untuk menampung inputan dari stringnya, dari kalimat yang akan dikompres. Kemudian di sini kita deklarasikan variabel ns, itu untuk menyimpan nilai dari panjang dari string s tersebut. Di sini menggunakan fungsi len. Fungsi len ini berada di library wordCount.h tadi. Di sini bisa kita lihat. Ini fungsi lennya, yaitu untuk menghitung panjang dari string. Kemudian di return panjangnya. Kemudian kita deklarasikan variabel word.mp. Ini variabel himpunan katanya yang sementara. Ini menggunakan fungsi remove duplicates yang parameternya string awal tadi dengan panjang dari string tersebut. Kita lihat isi dari remove duplicates-nya. Nah, di sini ada fungsi remove duplicate. Pertama, kita string awalnya kita rubah dulu ke huruf kecil semua. Karena untuk membandingkannya, kan huruf kecil sama huruf besar itu kalau dibandingkan berbeda karena nilai aslinya itu berbeda. Misal A itu kalau huruf kecil itu 65, sedangkan A besar itu 97 kalau nggak salah. Kemudian menggunakan fungsi toLower untuk merubahnya menjadi huruf kecil. Kita lihat fungsi toLower-nya. Nah, di sini kita melooping sebanyak panjang dari string s. Kemudian setiap karakternya kita rubah ke huruf kecil. Ini toLower ini built-in function ya. Sudah ada dari library IOStream maupun algoritma juga sudah ada. Kemudian kita store ke variabel hasil, kemudian kita return variabel hasilnya. Nah, setelah dirubah menjadi huruf kecil semua, kita deklarasikan variabel z. Nah, variabel z ini nanti untuk menampung semua huruf-hurufnya yang sudah menjadi set atau himpunan. Nah, di sini kita looping sebanyak panjang dari s-nya, string s. Nah, kemudian di sini kita cek apakah huruf yang ada di variabel s, yang ada di string s ini sudah ada di dalam variabel z atau belum. Nah, kalau belum, kita masukkan ke variabel z. Kemudian selanjutnya jika ada, ya di skip aja dia, tidak dimasukkan ke variabel z ini. Kemudian variabel z-nya kita return sehingga menghasilkan sebuah
himpunan dari string yang awal tadi, sehingga tidak ada huruf yang sama lagi. Misal kalimatnya Aulia, itu kan A-nya ada 2, U1, L1, I1. Nah, maka hasilnya itu setelah di remove duplikat menjadi AULI. Nah, tidak ada A-nya satu aja. Kemudian setelah menjadikan himpunan atau set, kita sort. Kita sort huruf-hurufnya tersebut dari yang terkecil, dari A. Misalnya awalnya tadi AULI, maka menjadi AILU. Nah, ya seperti itu. Kita lihat fungsi sort stringnya itu berada di library word count. Kita lihat di sini sort string seperti ini. Dia menggunakan built-in function yang ada pada algoritma str.begin. Ini maksudnya awal dari sebuah string sampai akhir dari sebuah string. Kemudian setelah di sort, kita hitung frekuensi kemunculan dari masing-masing hurufnya. Nah, kita menggunakan fungsi frekuensi, di mana fungsi frekuensi ini berada di word count. Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Ini kita hitung jumlah kemunculan dari variabel dari semua huruf-hurufnya. Di sini kita deklarasikan frekuensi TMP atau sementara itu sebanyak arraynya 255. Kemudian ini kita looping sebanyak 2 kali. Looping yang pertama itu berdasarkan panjang dari stringnya, string yang sudah menjadi set atau himpunan. Kemudian ini variabel C ini untuk menampung jumlah frekuensinya. Kemudian for yang kedua itu untuk kita melooping sebanyak panjang dari string yang pertama yang belum dijadikan himpunan, yang masih murni. Kemudian kita bandingkan di sini apakah huruf yang ini, huruf pada variabel hasil sama dengan variabel string s. Nah, kalau sama, dia frekuensinya nambah 1. Kemudian setelah itu kita store ke variabel frac.tmp. Kemudian kita return kalau sudah semua. Kemudian di sini kita lihat lagi, setelah menghitung banyaknya frekuensi, kita buat sebuah dictionary untuk memasangkan huruf ini frekuensinya berapa, huruf ini frekuensinya berapa. Nah, maka di sini saya menggunakan map. Nah, itu tipe datanya char dan sama integer. Dan kita looping sebanyak huruf yang sudah menjadi himpunan tadi. Nah, ini result ini variabelnya, nama variabelnya. Kita masukkan ke variabel result. Setelah itu kita sort resultnya tadi, kata-katanya tadi. Sortnya ini berdasarkan value-nya ya. Misalkan A-nya tadi 2, U-nya 1, L-nya 1. Nah, kita berdasarkan value yang terkecil, maka yang duluan nanti I-nya dulu, I, L, U, A, seperti itu. Kita lihat di sini fungsi sortnya. Nah, di sini kita menggunakan vektor dengan deklarasi namanya A. Kemudian kita looping semua elemen yang berada pada map tadi yang ada di variabel result, kemudian kita push ke vektornya. Setelah di push, nah vektornya itu kita sorting menggunakan built-in function sort. A begin, awal A dan akhir A, kemudian CMP ini fungsi
Ini untuk membandingkannya. Apakah yang sebelah kiri itu lebih kecil daripada sebelah kanan. Kemudian ini ada string word. Ini variabel untuk menampung kata-kata yang sudah diurutkan tadi, sehingga kita tambah-tambahkan, kemudian kita return katanya tersebut. Kemudian setelah diurutkan, kita tadi kan katanya doang yang diurutkan, sekarang variabel frekuensinya juga kita urutkan. Itu banyak kata ini di fungsi banyak kata. Ini inisialisasi deklarasi variabel frekuensi dengan array dengan panjang 255. Kemudian ini indeksnya ini untuk menyimpan sebelah mana tadi itu yang sebelum, antara sebelum dan sesudah. Kemudian ini panjang dari kata yang sudah menjadi himpunan. Kemudian kita looping sebanyak 2 kali. Looping yang pertama itu sebanyak panjang kata yang sudah menjadi himpunan, dan yang kedua juga sama. Kemudian ini jika sama maka dimasukkan ke indeks. Nah, terus kemudian kita rubah frekuensinya tadi, kita samakan dengan indeks yang sebelumnya, maka return frekuensinya. Jika kata dan frekuensinya sudah terurut, maka kita bisa memasukkan ke Huffman code-nya, fungsi Huffman code-nya. Di sini ada fungsi print data. Print data ini fungsinya untuk menampilkan huruf, data dari hurufnya dan data dari frekuensinya. Kemudian di sini kita masuk ke Huffman code fungsinya, di mana fungsi ini membutuhkan parameter kata-kata yang sudah menjadi himpunan, kemudian frekuensinya, kemudian panjang dari katanya tersebut. Di sini langsung saja kita ke library huffman.h. Ini kan nama fungsinya Huffman codes. Maka kita cari Huffman codes. Nah, di sini ya. Ini fungsi Huffman codes ini dia membuat sebuah tree. Kemudian di sini ada ini membuat sebuah tree-nya ya, fungsinya. Kemudian ini ngeprint tree-nya dan mentraverse berdasarkan tree yang sudah dibuat. Dan kita lihat paling atas di sini, ini menggunakan library iStream, kemudian standar library. Nah, kemudian kita tentukan dulu berapa maksimal tree-nya tersebut. Kita maksimalnya itu 100 ya. Kemudian kita buat sebuah struct bernama min heap node. Kemudian ini ada variable char data, unsigned frag. Data ini untuk menyimpan karakter-karakter yang sudah menjadi himpunan tadi. Kemudian ini frag ini untuk menampung banyaknya frekuensi pada setiap karakter tadi. Kemudian ini untuk membuat node-nya, node sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian kita lihat lagi di sini ada struct lagi dengan nama yang hampir sama tapi beda ya, min heap ini. Nah, ini ada variable size, capacity, kemudian min heap node tadi yang ini array. Kemudian di sini ada fungsi new node. New node ini fungsinya itu untuk mengalokasikan tumpukan node yang baru untuk pada setiap karakter dan frekuensinya itu dimasukkan ke sini menggunakan fungsi new node ini. Nah, ini kita buat sebuah variable temp struct ya, mewakili yang min heap node tadi. Nah, dimana kita inisialisasi dulu, kan masih awal, sebelah kiri dan sebelah kanan itu 0. Kemudian temp data itu datanya tadi yang himpunan yang huruf tadi,
Kemudian yang time frag-nya ini yang frekuensinya. Kemudian kita return time-nya. Kemudian ini ada fungsi create min heap. Nah, ini fungsi untuk membuat tumpukannya berdasarkan banyaknya hurufnya atau banyaknya node. Ini kita buat variabel min heap, terus kita inisialisasi min heap awalnya size-nya sama dengan 0, kemudian kapasitinya berdasarkan berapa jumlahnya, kemudian ini array, variabel array. Kemudian di sini ada ini fungsi swap min heap node. Ini berfungsi untuk meng-swap atau menukar dua node yang paling kecil. Kemudian kalau yang paling kecil dia ditukar ke paling kiri. Kemudian ini ada fungsi min heap. Ini untuk membandingkan dan menjumlahkan dua node yang paling minimum. Nah, di sini jika ada dua node yang paling kecil dijumlahkan. Kemudian ini ada fungsi isSize1. Fungsinya itu untuk mengecek apakah node-nya itu tersisa hanya tinggal satu aja. Kan misalnya banyak katanya ada 5. Nah, itu kita cek kan yang ditambahkan yang 2 minimum tuh, berarti misal 5 sama 4, jadi tinggal sisa 4. Terus tadi hasilnya tadi 5 sama 4, 3 sama 2. Nah, sampai hanya tersisa 1. Itu diceknya di sini. Kemudian ini ada extract min. Ini untuk menentukan apakah value tersebut yang paling minimum pada node atau bukan. Nah, ini insert min heap ini, fungsi ini untuk menginsert node baru. Node barunya itu berdasarkan yang tadi, yang penjumlahan dari dua node yang terkecil. Nah, dua node yang terkecil tadi kita masukkan ke top dengan menggunakan fungsi insert min heap ini. Nah, kemudian ini ada build min heap. Ini untuk membuat sebuah tumpukan. Kemudian ini ada print array. Print array ini digunakan untuk mengeluarkan output dari kodenya. Apakah ntar 00 apa 011 100 ya, nanti tergantung dengan banyak hurufnya nanti. Kemudian ini variabel fungsi isLeaf itu untuk mengecek apakah node tersebut merupakan leaf atau bukan. Kemudian ini ada create and build min heap. Nah, di sini kita gabungkan tadi itu yang node-node-nya tadi. Kemudian ini ada fungsi build Huffman tree. Nah, di sini kita membuat sebuah Huffman tree. Di sini kita deklarasikan variabel left, right, dan top. Dia pertama itu membuat tumpukan sebanyak panjang dari katanya tadi, itu kita buat node-nya. Kemudian ini untuk mengekstrak atau menentukan yang tadi ya, yang dua variabel minimumnya. Nah, ini looping ini jika dia belum tersisa satu node-nya, maka dia dilakukan terus loopingnya. Kemudian left ini yang minimum pertama, right ini minimum yang kedua. Kemudian dijumlahkan new node ini. Nah, sehingga kita masukkan ke variabel top. Variabel top itu berarti tadi ya, yang dua minimum tadi dimasukkan ke variabel top. Kemudian digeser lagi ke sebelah kiri, ini sebelah kanan juga.
Kemudian variable topnya kita masukkan ke atasnya menggunakan fungsi insert min heap. Kemudian kalau sudah, baru kita return extract min dari variable min heap-nya ini. Nah, ini. Kemudian ini print code ini berfungsi untuk mengoutputkan kata-katanya dan juga kodenya. Tapi kodenya tadi kita outputnya menggunakan print r tadi ya, print array. Kalau ini hanya mengoutputkan katanya atau huruf-hurufnya. Nah, kemudian di sini Huffman code tadi yang sudah saya jelaskan, ini fungsi utamanya untuk membuat Huffman tree, kemudian di print dan di traverse berdasarkan pohon Huffman yang sudah dibuat tadi. Oke, mungkin sekian yang Huffman tree-nya. Sekarang kita akan lanjut ke yang Shannon final code. Oke, sekarang kita lanjut ke Shannon final code-nya. Nah, di sini saya menggunakan library IOStream, map, dan wordCount.h. Di sini kita buat dulu node-nya yang isinya itu berupa string sim. Ini untuk menyimpan kata-kata yang sudah menjadi himpunan tadi. Kemudian float pro ini untuk menyimpan probabilitasnya. In R ini untuk menyimpan kodenya nanti, dan in top ini untuk menyimpan node yang paling atas. Kemudian ini arraynya sebanyak 20. Nama node ini P. Kemudian kita langsung ke inmain-nya dulu. Nah, di inmain ini kita lihat sama seperti yang Huffman tadi, kita deklarasikan sebuah string S, kemudian kita input, kemudian kita hitung panjangnya, kemudian kita remove duplicate untuk menemukan himpunan dari kata-katanya, kemudian kita sort, kemudian kita cari frekuensi dari setiap hurufnya, kemudian kita buat mapnya tadi, kita buat dictionary-nya, kemudian kita sort lagi hurufnya berdasarkan yang terkecil, kemudian kita sort juga frekuensinya, kemudian kita print datanya. Nah, sampai di sini kita sama seperti Huffman tadi. Nah, sekarang kita buat sebuah variabel prop, di mana ini untuk menyimpan probabilitas dari setiap hurufnya. Probabilitas itu rumusnya frekuensi dari setiap huruf dibagi dengan jumlah semua hurufnya, seperti itu. Kita kemudian setelah dihitung, kita simpan ke variabel propnya itu. Kemudian ini kita deklarasikan nij, kemudian float total ini untuk menampung probabilitasnya. Apakah kalau probabilitasnya dijumlahkan semuanya sama dengan lebih dari 1, itu ini invalid dia. Kemudian ini kita deklarasikan variabel temp itu sebagai node. Kemudian ini n itu panjang dari himpunan katanya. Nah, di sini ini kita masukkan variabel word-nya ini ke node P tadi, ke sim-nya, variabel sim. Kemudian ini yang for yang ini untuk memasukkan, menginput probabilitasnya ke node P, ke yang atribut pro. Kemudian ini kita pro-nya itu 1 dikurang total. Kemudian kita sort probabilitasnya dari yang terbesar ke yang terkecil menggunakan fungsi sort by probability.
kemudian kita looping, kemudian ini fungsi Shannon ini untuk membuat kodenya, mengkompresi huruf-hurufnya menjadi Shannon code. Kemudian fungsi display di sini untuk menampilkan kode yang sudah dikompresi. Kita lihat fungsi sort by probability dulu. Di atas. Nah, di sini parameternya itu panjangnya, kemudian not p-nya yang berisi dengan himpunan kata dan probabilitasnya ya. Di sini kita deklarasi variabel i, j, dan temp sebagai not, dan kita looping 2 kali. Nah, setelah di sort, kita masuk ke Shannon code-nya ini. Nah, di sini dikompresi setiap huruf-hurufnya itu. Kemudian terakhir kita outputkan dengan menggunakan fungsi display. Setiap simbol dan probabilitasnya ditampilkan, kemudian yang terakhir R ini code-nya, isi dari kodenya itu ditampilkan juga. Oke, langsung saja kita coba jalankan kedua program ini. Kita jalankan yang Huffman dulu. Misalnya string itu nama saya, Aulia Ahmad Nabil. Nah, maka dia seperti ini, hurufnya N, B, D, H, M, U, spasi I, L, A. Benar, N itu 0 frekuensinya. Nah, kemudian ini. Oh, ini salah. Kita inputnya huruf kecil ya. Huffman, dia Ahmad Nabil. Nah, seperti ini. B-nya 1, D1, H1. Nah, dia dikonversi sehingga kode-kodenya menjadi seperti ini. Dan kita jalankan yang Shannon. Dia Ahmad Nabil. Nah, dia seperti ini. Ini probabilitasnya dari setiap huruf-huruf ini. Seperti ini ya. Oke, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.